Plastik, plastik, plastik dan plastik. Produk ini menjadi salah satu isu terbesar di Indonesia, bahkan dunia saat ini. Kekhawatiran terbesar saya adalah saya nggak bisa minum air tanpa mikroplastik di dalamnya. Anak-anak saya nggak bisa minum air bersih karena semua air sudah tercemar mikroplastik dan kimia-kimia lain. Kimia BPA, kimia phthalates, PFAS, forever chemicals ya. Semua kimia-kimia yang ada di dalam produk-produk plastik. Itu kekhawatiran terbesar saya. Kalau tentang mikroplastik juga itu dampak atas sampah ya, plastik besar sehingga dia tereduksi atau terpecah gitu ya, terfragmentasi menjadi serpihan kecil yang namanya mikroplastik. Mikroplastik sendiri adalah plastik yang berkurang dari 5 mili sebenarnya. Itu disebut mikro dan itu plastik ya. Karena mikroplastik kan mempunyai sel-sel atau dia mempunyai sifat yang terbuka dan menyerap gitu. Nah, ketika di lingkungan itu mereka menyerap logam-logam berat, senyawa-senyawa yang jelek gitu, yang jahat gitu. Ketika masuk ke tubuh kita, logam-logam berat atau senyawa yang jahat itu akan terlepas gitu. Ada 4 sumber kalau kita ngomong tentang mikroplastik. Yang pertama ada udara, ketika gesekan ban begitu ya, itu masuk kita melalui udara terus akhirnya masuk ke tubuh kita. Yang kedua itu dari pembakaran tadi ya, pembakaran sampah gitu. Bagaimana orang-orang sekarang mempunyai habit membakar sampah ya, bagaimana itu mereka mikroplastiknya terurai ke udara sehingga menjadi pencemaran lain, bukan pencemaran sampah padat tapi juga menimbulkan pencemaran udara. Dan biota-biota yang kita makan, kerang, udang, ikan ya, orang-orang yang hobi makan ikan, terus kerang ya, seafood itu masuk melalui itu. Terus air minum dalam kemasan juga terkontaminasi oleh mikroplastik. Kombinasi antara kekhawatiran dan fakta mengenai mikroplastik adalah salah satu alasan yang membuat Tiza menolak plastik. Menolak plastik sudah lebih dari 10 tahun karena banyak yang saya lihat plastik itu sebenarnya tidak kita butuhkan amat ya, tapi setelah kita pakai itu justru sangat mengotori lingkungan. Sayang sekali kalau kita mengotori lingkungan untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis plastik yang ada di sekitar saya aja. Jadi merupakan kesadaran pribadi bahwa kresek itu sebenarnya kita nggak perlu kalau belanja. Kemudian sedotan juga sering nggak perlu tapi tetap dikasih. Kemudian sachet gitu ya, misalnya pesan makanan dikasih sambal saus sachet itu sebenarnya kita nggak minta. Banyak sekali lah hal-hal yang dibungkus plastik yang sebenarnya kita nggak minta dan kita nggak butuh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah. Salah satunya sampah plastik, yaitu reduce, reuse, dan recycle.
Reduce adalah pembatasan penggunaan plastik seperti yang dilakukan oleh Tiza. Reuse adalah penggunaan kembali sampah plastik, seperti yang dilakukan Rahmat di serial Pelestari episode Lagi-Lagi Sampah. Rahmat menggunakan kembali sampah plastik seperti galon sekali pakai menjadi pot, dan sampah plastik lainnya dikreasikan menjadi pajangan. Kalau prinsip kita, yang namanya plastik, dasarnya plastik itu mau diapa-apain kita tetap plastik gitu. Ketika mereka kena panas, ya kan, mereka akan memuai kan. Senyawanya maksudnya, bukan plastiknya. Senyawa plastiknya akan terlepas dan memuai. Artinya kalau saat ini yang dilakukan oleh banyak teman ketika melakukan bukan daur ulang tetapi pemanfaatan kembali produk sekali pakai itu, kalau menurut kita itu malah menambah beban. Karena apa? Si produsen atau si pabrik itu semakin memproduksi kemasan lagi gitu ya. Artinya menggunakan barang kembali itu juga hal yang tidak efisien. Recycle adalah pendauran ulang sampah plastik menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Terus iya, kalau kita ngomong tentang daur ulang itu, mereka saat ini di Indonesia hanya 20%, Mas. Daur ulang di Indonesia hanya 20%, dan yang 80% dia bukan kayak seperti botol ke botol itu jarang dilakukan oleh teman-teman industri. Banyaknya itu adalah downgrade, Mas. Artinya botol nanti dicacah menjadi kemasan yang lebih seperti bak kan itu, seperti piring plastik atau bak rak. Setelah itu tercacah lagi menjadi tali rafia, terpal, sehingga ketika menjadi yang paling bawah tadi itu rafia dan terpal itu mereka nggak bisa didaur ulang lagi, akhirnya menjadi sampah tadi. Artinya daur ulang itu nggak efektif, Mas, hanya 20%. Ya, kalau kita ngomong tentang perusahaan itu juga mereka punya kewajiban hukum yang mutlak kan. Bagaimana pasal 15 di Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dia mempunyai kewajiban hukum bagaimana produsen itu bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya yang tidak bisa terurai oleh alam. Artinya itu adalah kewajiban yang amat sangat mutlak dan harus dilakukan oleh perusahaan ketika si perusahaan atau si produsen itu memproduksi kemasan-kemasan yang sulit terurai oleh alam. Ini kan berbanding terbalik dengan fakta lingkungan. Bagaimana perusahaan kalau kita ngomong tentang, lu punya kewajiban hukum nih untuk melakukan EPR atau Extended Production Responsibility-mu. Tapi mereka banyak dia banyak berkata tentang, ini bukan salah kita kan gitu. Ini adalah salah konsumen. Padahal sebenarnya sebelum itu hadir, kita baik-baik aja sih dengan sistem curah. Kita bisa punya pilihan banyak gitu, mau beli jumlah kecil atau besar. Nah, sekarang jadi nggak ada pilihan itu karena semuanya jadi tergerus kompetisi oleh perusahaan-perusahaan besar yang menjual segala sesuatu dalam bentuk sachet kecil dan botol plastik. Menurut saya sih itu sayang ya, karena sekarang kita dikasih tahu bahwa sachet itu harus, karena itulah yang bisa dibeli oleh masyarakat yang miskin gitu kan. Mereka nggak mampu beli botol. Lah dulu juga mampu kok beli curah dengan jumlah kecil, situ yang datang dan merusak sistem itu gitu. Siklus Refill mencoba membatasi produk kemasan saset. Ia menyediakan layanan isi ulang dengan sistem curah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi konsumennya. Tiza adalah salah satu orang yang mendorong terciptanya peraturan daerah tentang pelarangan kantong plastik sekali pakai di berbagai pusat perbelanjaan Jakarta. Dan inilah 111 provinsi, kota, kabupaten yang telah menerapkan aturan pelarangan kantong plastik sekali pakai di Indonesia. Ini biasanya bawa satu kantong, biasanya bawa tumbler buat kopi, bawa tumbler buat
air putih, sama satu kontainer yang bisa dilipat. Karena siapa tahu mau jajan-jajan. Jadi nanti ini bisa buat snack-snack gitu. Terus kadang-kadang kalau di hotel suka ada makanan kebanyakan gitu kan kalau meeting di hotel atau meeting di mana lah di kantor orang. Jadi suka biar bisa bawa sisanya pulang jadi nggak pedes. Jadi satu tas ini isinya perlengkapan ya. Perlengkapan. Selain mempersiapkan diri dengan membawa tote bag, tumbler, dan alat makan, Tiza juga menghindari mengonsumsi produk kemasan plastik. Salah satunya bentuk saset. Namun, ada masalah baru yang harus dihadapi Tiza dan masyarakat lain untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang layak. Sekarang sih sejak kita berhasil mendorong pelarangan kantong plastik di banyak kota di Indonesia, penggunaan kantong plastik dari supermarket itu berkurang drastis, jatuh banget. Tapi yang kita dapatkan itu dari belanja online. Dan masalahnya belanja online e-commerce itu tidak hanya mendapatkan kresek, tetapi juga mendapatkan banyak perintil-perintil lain. Kalau kita pesan makanan, itu apalagi ya. Jadi di dalam makanannya ada mungkin sachet buat saus, sambal, atau kecap. Ada alat makan sendok garpu plastik. Ada yang plastik yang buat kuahnya misalnya. Kemudian biasanya ada berapa lapis. Terus dikresek. Tapi sekarang modelannya nggak cuma dikresek aja, tapi diikat lagi pakai cable tie ya, kabel tis kalau nggak salah istilahnya. Nah, itu tuh banyak banget sekarang dan bertambah banget sejak pandemi. Kopi kalian ya? Bisa. Ya. Kasih ya. Oke. Ada yang buruk, ada yang bagus. Good news-nya adalah rotinya pakai almond. Yeay. Bad news-nya adalah kalengnya di plastik. Ya, astaga. Tapi ya lah, minta gunting dong. Ada di meja kan? Nggak ada kabel tis kan? Nggak ada kabel tis. Mungkin biar Benar itu Bu. oh karena dikasih es sama dia. Oh dia ini banget ya. Karena dikasih Jaga es. ininya banget. Literally. Ya udah dikeluarin lah ya. Hati saya pesanin kakak mau protes. Permintaan agar kuahnya digabung terpenuhi, cek. Oke. Walaupun masih plastik banget ya. Dalamnya nggak ada plastiknya guys. Nggak ada alat makan, cek. Tapi kreseknya double. Oke lumayan lah, nggak pakai sambal cek juga. Ternyata bisa pesen makanan dengan mengurangi beberapa jenis plastik. Nggak usah pakai sambal, terus kuahnya digabungin, terus nggak usah pakai alat makan, nggak usah pakai cable tie, itu aja udah 4 jenis plastik, lumayan lah berkurang, nggak ada sachet kan. Dalamnya juga nggak dikasih plastik lapisan lagi nih, lumayan. Biasanya kalau kita nggak request dikasih lapisan plastik lagi, dikasih kuahnya tuh masing-masing satu-satu, terus dikasih sambal tuh masing-masing juga satu-satu, terus dikasih sumpit yang dibungkus plastik tuh satu-satu gitu. Jadi walaupun masih pakai kresek, lumayan berkurang tuh yang beli perintil-perintil. Yuk makan. Yeay. Dari pagi
kalau kita ngomong tentang bagaimana penyedia jasa kan itu, e-commerce dan lain-lain, online kan itu. Ketika pemerintah mau, tentu aja bisa Mas. Nah, sekarang balik lagi nih, pemerintah mau nggak membuat kebijakan untuk pengusaha atau penyedia jasa itu agar nggak pakai plastik, nggak pakai bubble wrap itu kan. Nah itu kan dari, kalau saya kembalikan lagi ke pemerintah, mau nggak pemerintah itu? Ketika kita berjalan mengadvokasi ini, ada beberapa kabupaten kota yang membuat kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, dia mau. Nah, artinya si minimarket kan mengikuti kebijakan itu. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah mau nggak mengatur si penyedia jasa itu gitu Mas. Sebenarnya banyak pilihan-pilihan yang kita sebagai individu bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sembari kita mendorong orang, mendorong masyarakat, mendorong lingkungan kita untuk bergerak juga. Kita bisa contohkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa, oh kalau pesan makanan itu ada loh pilihan-pilihan yang lebih ramah lingkungan. Ketika pesan makanan online atau pesan barang online, bisa loh request beberapa hal yang mereka ngedengerin kok gitu. Mungkin ada 1-2 yang nggak dengerin, tapi kalau kita semua konsisten melakukannya, lama-lama mereka akan mendengar gitu restoran-restoran ini. Kayak saya usaha terus gitu, setiap kali pesan saya coba kasih instruksi, jangan pakai sendok garpu, sachet, jangan pakai sedotan. Mungkin 5 kali didengar, 3 kali enggak gitu. Ya nggak apa-apa kan, asal kita konsisten melakukannya, itu berpengaruh kok nanti lambat laun. Saya sih setuju bahwa yang gerak harus banyak orang. Tapi yang menggerakkan banyak orang itu siapa? Jadi kita mulai aja dengan anggapan bahwa memang harus banyak orang yang gerak nggak apa-apa. Tapi kalau bisa saya yang menggerakkan. Kalau kita sudah sadar dan kita berubah dalam kehidupan pribadi kita, biasanya orang akan lihat kok. Dan biasanya itu akan mempengaruhi lingkungan. Kalau mau lebih ambisius lagi, kita bisa mulai mempengaruhi lingkungan dan kawasan di sekitar kita. Dan kalau misalnya mau lebih lagi, ya kita bisa mulai mempengaruhi juga para pembuat kebijakan dan perusahaan-perusahaan yang terus mengotori bumi kita. Berarti memang mulainya dari individu dulu yang harus kesadaran diri itu. Kesadaran diri untuk mendorong orang lain.